Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Langsung saja ke saham pertama. BES yang ditutup di harga 96 menguat 1,05%. Asing net sell. Kalau bekas punya BES di distribusi. BES belum kemana-mana ya, tapi apakah berpeluang naik? Berpeluang naik. Jadi kemana kira-kira arah 100? Nah, kenapa saham-saham properti kemarin itu naik? Karena kemungkinan besar mengejar besok atau hari ini ya, karena saya uploadnya pagi ini, itu Indonesia tuh ada pengumuman interest rate ya, suku bunga, tapi kemungkinan besar perkiraan para analis itu ditahan di 5,25 ya. Jadi aktualnya kemungkinan besar besok di 5,25. Tapi kalau misalnya diturunin ke 5%, wah bisa berterbangan tuh saham Big Bang, finance, terus properti, dan kemungkinan besar sektor teh. Nah, itu yang menjadi sentimennya. Tapi kalau besok ditahan, mungkin setelah itu nggak kemana-mana lagi ini BES. Ya, yang penting kalau Bapak Ibu punya BES tuh jangan jebol berapa? 93, udah simple. Daripada dibawa ke 88, 93 buang dulu. Jangan jebol 94, 95 lah. Kalau dia balik ke 93 ya buang dulu. Ini kan candle doji nih. Harus naik, jangan turun. Ini kan bisa jadi konfirmasi antara dia naik atau turun. Gagal atau rebound. Simple. Cut loss-nya paling 3%. Itu untuk BES. Lanjut. ASRI yang ditutup di harga 142 menguat 13,6%. Asing net sell. Kalau bekas namanya ASRI. Akumulasi. ASRI bagus, akhirnya breakout ya. Dia sideways, akhirnya breakout dan bertahan di atas 120. Selamat kalau Bapak Ibu ada nekat, sabar menunggu beli. Dan kemana arahnya? 150, 155. Peluang besar ya. Bisa nggak 160? Mudah-mudahan. Seperti ini, hapus, kita gambar ulang karena sudah berhasil menembus resistennya. Berapa resistennya? 103. Pakai 135, 133, 135. Jangan jebol. Resisten yang dituju 155. Nah, itu aja dulu ya untuk ASRI. Jadi itu aja dulu untuk ASRI. Pokoknya kalau mau aman ya jangan jebol lagi 100, ya 130 lah, jangan jebol. Pakai 130 aja angka genap. Itu untuk ASRI. Target ASRI terdekat dulu aja ya. Itu. Lanjut APLN yang ditutup di 94 menguat 4,44%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya APLN akumulasi. APLN sama APLN nih jangan jebol berapa? 88, jebol gagal. Ingat Bapak Ibu, jebol 88 gagal. Kalau mau pakai stop loss daripada nunggu lama boleh stop loss. Tapi kembali lagi disclaimer, mau hold juga boleh. Target nggak usah muluk-muluk. Kalau bisa 3 hari ke depan 100 saja dulu, 102 APLN. Lanjut BSDE yang ditutup di harga 830 menguat 5,06%. Asing net sell. Kalau bekas punya BSDE akumulasi. BSDE bagus bangkit juga ya dari 800. Target BSDE 880 900. Pokoknya ingat kalau ini simple analisanya. Kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss, stop lossnya memang dalam sekitaran berapa? 790 jebol ya. Berarti hampir 6% cut lossnya. Udah, pokoknya dia jebol 800 tuh tanda-tanda lemah. Jelek. Kenapa? Harusnya ini kan dia ada candle hijau nih, bangkit. Kalau sampai dia 2-3 hari ke depan atau minggu depan balik lagi jebol 790, lemah. Gimana kalau setelah itu rebound? Salah dong analisanya bilangnya lemah tapi ternyata rebound lagi esokannya. Ya mungkin aja ya, terserah Bapak Ibu lah. Susah, kita tuh pengen sempurna di market susah. Trading plan itu belum tentu juga benar. Habis kita cut loss bisa aja tiba-tiba naik. Cuman kalau kita punya sistem trading yang bagus, itu nggak ada penyesalan. Ya mungkin ada rasa menyesal-nyesal dikit, ya adalah namanya manusiawi. Sifat dasar manusia tuh nggak mau rugi. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau rugi di saham, itu satu aja musuhnya, waktu. Sabar nggak menunggu. Contoh kayak GGRM, sabar nggak menunggu 4 tahun. UNPR 4 tahun turun, sabar nggak menunggu. Belum naik-naik nih dari harga beli 4 tahun yang lalu kalau Bapak Ibu beli. Itu. Kalau Bapak Ibu lihat saham yang bulan lalu diturun 30%, bulan depan naik 40%, lebih tinggi dari bulan lalu, ya ada seperti itu. Tapi yang turun dalam makin dalam juga ada. Ya itu tadi kuncinya, Bapak Ibu sabar nggak dengan waktu, menahan, menunggu ya. Kalau saya sih saya nggak tahan. Investasi aja saya dulu awal pertama kena market juga
Tujuan pertama saya itu investasi, tapi karena melihat waduh dana saya juga kecil, kayaknya berat. Awalnya dulu saya itu dari reksadana. Kalau Bapak Ibu tahun 2016 2017 tuh pasti kenal Bareksa. Nah, saya itu dari Bareksa terus ke iPod. Karena saya lihat wah iPod nih bagus. Saya masih investasi reksadana di iPod. Tapi ternyata waduh lambat ya gerak, dan uang yang saya tabung juga kecil-kecil. Saya coba investasi. Ternyata salah terus juga investasi. Waduh lama juga ya nunggunya. Akhirnya trading. Ya tapi kembali lagi ke masing-masing ya. Tujuan orang kan masing-masing beda-beda. Sekarang saya ada investasi. Saat ini saya masih swing aja. Belum investasi jangka panjang. Karena duit saya juga terbatas. Jadi ya putar aja dulu. Keluar masuk. Yang penting bertumbuh lah walaupun dikit-dikit. Ya nggak ada penyesalan kok. Melihat saham yang misalnya ada di berita di Instagram, kalau saham ini dipegang dari 2023 udah naik 1000%, atau saham ini dipegang dari awal tahun naik 200%, ya nggak bisa. Kan sudah lihat histori, coba 2000 pas saat sebelum dia naik. Pikiran nggak atau tahu nggak fundamental? Beda dengan Pak LKH. Pak LKH mungkin hitung-hitung, tapi dia kan musuhnya waktu, sabar menunggu. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk BSDE, target 900. Mudah-mudahan bisa sampai. Ya cuman kayaknya nih sentimen sesaat aja. Mungkin gak reversal. Ya kita lihat aja. Kenapa? Karena dia juga mematahkan trend downtrend. Mudah-mudahan serius bangkit BSDE. Lanjut. CTRA yang ditutup dengan 980 menguat 4,81%. Asing net sell. Kalau bukan resminya CTRA diakumulasi. CTRA aman. Pokoknya nggak jebol 900 aman. Jauh dong dari support. Iya jauh. Jadi saat ini CTRA masih aman. Ya, kalau mau tertarik boleh nggak usah pakai 900. Ini aja nih 950 aja pakai. Bisa juga jebol itu gagal. Ini kan candle bullish solid, harusnya lanjut. Kalau sampai dia balik arah lagi jebol lagi 950 udah lemah. Tapi kembali lagi disclaimer, harga nanggung memang 950. Support kuatnya itu 900. Ya, tergantung Bapak Ibu lah. Target kemana nih kalau jalan? 1100 minimal. Kenapa? Ada pola impertentile shoulder yang terbentuk. Mana itu polanya? Ini neckline-nya 1000 berapa nih? 1050, 1000 ini ya. Nih. Nah, silahkan kalau tertarik ya. Ini kalau tembus 1050 uptrend. Kira-kira bisa nggak uptrend nih saham-saham properti? Apa yang menjadi sentimennya? Itu aja. Tinggal pikir. Ya semestinya nggak jebol 950 lah minim-minim ya. Kita lihat aja CTRA. Lanjut. Demas yang ditutup dengan 141 menguat 1,43%. Asing net buy. Kalau bakal responnya Demas akumulasi. Demas bangkit. Udah ya aman ya. Aman. Pokoknya nggak usah pakai 130. Gagal bertahan di atas 138 udah gagal buang. 100 berapa? 137. Dari harga sekarang berarti 3% cut loss. Target kemana? 150 terdekat Demas. Lanjut. LPKR yang ditutup dengan 85 menguat 4,93%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya LPKR akumulasi. LPKR bagus. Pokoknya jangan jebol 80 lah. Ini kelihatan kan dia menjaga supportnya 80. Nah kalau jebol gagal. Berapa? Di berapa ke atas ya? Terserah mau 78, 77, 79 silahkan. Pokoknya jangan ada menyesal. Kalau sudah sesuai plan Bapak Ibu, saya cut loss misalnya di 78. Ya udah, kalau kena ya udah. Kalau dia naik lagi ya udahlah. Anggap aja itu bukan rezeki. Cari yang lain. Sabar. Jangan panas, jangan emosi. Pakai logika berpikir. Pakai sistem trading yang sudah dibuat. Itu. P1 yang ditutup dengan 368 menguat 1,65%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya P1 didistribusi. P1 aman. Yang penting nggak jebol berapa? 358. Itu aja target terdekat 380, 386. Selanjutnya 420. Risk reward pasang seperti ini bisa nih saya perbesar ya. Mungkin Bapak Ibu sering kekecilan lihat dari apa ya. Nih, cut loss-nya 4%, reward minimal sama dengan bahkan lebih tinggi. Dan habis itu jangan pendek-pendek, resisten kuat, tarik 420. Nih. Risk reward kalau tertarik atau terdekat dulu aja nih. Risk reward juga seimbang 1:1. Silahkan kalau tertarik. P1. Lanjut. SMRA yang ditutup dengan 398 menguat 6,41%. Asing net sell. Kalau bukan responnya SMRA didistribusi. SMRA berhasil breakout. Bagus ya 380. Nah ini Bapak Ibu pakai aja
380 support, jangan jebol. Kalau dia balik ke arah ini kan candlenya sudah sinyal bagus. Kalau sampai balik ke arah lagi gagal, peluang besar gagal. Targetnya kemana? Targetnya ya ini dia dekat resisten udah 400. Nah seperti ini bisa gambar juga. Nah kalau seperti ini kan sudah terlihat. Kalau misalnya dia koreksi, berarti kesempatan beli dekat support 380. Karena kalau memang dia mau naik, dia akan sideways di atas 380. Target selanjutnya kalau tembus 400, arahnya 450. Itu simple analisanya. Itu untuk SMRA. Jadi kalau ada koreksi-koreksi dikit, dekat-dekat 380, spekulasi baik. Disclaimer SMRA. Lanjut. Pani yang ditutup terkoreksi 0,51% ke harga 14.525. Asing net sell. Kalau broker semuanya Pani di distribusi. Pani, aduh, tren udah Pani ya. Dekat-dekat 15.000 dah. Wait and see lah. Kalau Bapak Ibu startnya kemarin beli pas dia tembus 12.000, itu. Ini kan Bapak Ibu sudah bisa lihat. Supportnya dijaga terus. Wah, berarti itu jadikan support. Trading plan-nya ya tinggal cut loss kalau dijebol support. Gimana kalau rebound setelah cut loss? Waduh, susah Bapak Ibu kalau seperti itu terus. Kalau keingat masa lalu, histori masa lalu saya cut loss ternyata naik lagi. Waduh, susah berkembang. Kalau pengennya sempurna, habis beli naik, habis TP di atas harus turun biar bisa beli di bawah, habis itu naik lagi ya. Bapak Ibu jadi bandar aja nggak mungkin bisa sempurna. Kenapa? Karena bandar juga nggak bisa mengendalikan market. Partisipasi buyer retail juga nggak bisa dia kendalikan. Nggak mungkin juga dia sempurna 100% bisa profit sempurna jual pas terus harga tertinggi. Pasti juga dia jual pelan-pelan kan. Biar menahan harga, biar bisa distribusi. Nggak bisa juga dia sempurna menjual tepat harga. Misalnya targetnya ke 20.000. Pas di pucuk 20.000 dia habisin barang semua. Kan nggak bisa juga. Nah bayangin. Bandar aja yang bisa menguasai market ini, punya dana besar aja nggak bisa sempurna, apalagi kita. Makanya fokus ke pertumbuhan portfolio, kendalikan diri. Gimana caranya? Ya walaupun tipis-tipis, asal profit bisa. Atau kalau berharap profitnya lebih banyak, misalnya sudah profit 10%, berharap 20-30%, gimana caranya profit itu biar Bapak Ibu rela untuk TP kalau nggak sesuai harapan. Misalnya 10%, oh udah. Saya ini berharap target 20%. Saya pasang auto stop loss profit di sisa profit saya 5%. Ya udah. Kalau ternyata dia turun kena TP udah. Jangan lalu menyesal pas sahamnya naik lagi tinggi. Tapi pas sahamnya turun senang. Wah untung saya TP. Kalau nggak waduh balik BEP. Pas sahamnya turun. Coba sahamnya naik. Pasti beda lagi pikiran. Waduh tahu gitu saya hot. Ternyata naik lagi. Wah. Ya memang susah. Itulah cara market mengganggu psikologis. Cara market bekerja yaitu mengganggu psikologis Bapak Ibu. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk Pani. Masih bagus nggak? Masih. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak? Kembali ke Bapak Ibu. Ini resisten yang jadi support sekarang 13.000. Silahkan kalau tertarik ya. Pani. Lanjut. CBDK yang ditutup dengan 6.125 terkoreksi 2,39%. Asing net sell. Kalau broker semuanya CBDK di distribusi. CBDK aman, yang penting gak jebol berapa 6.000 titik. Itu aja. Trendline downtrend sudah dipatahkan. Tinggal nunggu bangkitnya. Nah ini saham properti yang belum naik banyak nih. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Resistennya 7.000, terdekat 7.000 bisa. Tapi kalau resisten kuat ya bisa pakai 7.500. Mudah-mudahan ya kita lihat besok atau hari ini bagaimana Pani. Mudah-mudahan rebound. Yang terakhir SSIA naik 17,59% ke harga 2.740. Asing net sell. Kalau broker semuanya SSIA di distribusi. SSIA waduh candlenya hijau lagi ya. Kemarin ada di grup nanya, saya bilang wait and see. Kenapa saya nggak berani juga? Saya bilang beli, ternyata turunnya. Saya itu kalau sudah 2 candle seperti lilin saya nggak akan beli. Kecuali masuk scalping. Tapi nggak mungkin juga saya scalping di harga 2000-an. Kenapa? Karena mikir resikonya, bukan mikir profit. Kalau saya tahu naik 17% saya beli. Pas kebetulan naik, coba pas beli, pas dia turun 15%, nggak pusing. Itu ya. Jadi sentimennya SSIA itu jarum itu menambah posisi, menambah kepemilikan di SSIA. Ada proyek apa gitu ya. Saya nggak terlalu baca sekilas saja.
Nah itu yang menjadi sentimen. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, nonton aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli silahkan. Yang penting kembali lagi respon Bapak Ibu kalau nggak sesuai harapan. Itu aja. Ya kalau ditanya boleh bisa naik nggak? Kalau melihatnya ini all time high, luar biasa RSI all time high ya. Nggak lihat juga. Saya udah lama nggak analisa ya karena minggu lalu tuh saya libur. Menarik nih sebenarnya. Cuman tinggi udah ya. Ini sih yang follow the trend. Lihat di 3000 peaknya kemungkinan besar ya. Dan naik lagi bisa mungkin. Tapi ya itu kita lihat aja lah besok atau hari ini. Sesi ya. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.